Menteri Kelautan dan Perikanan KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan sanksi 48 miliar rupiah kepada pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sakti menyebutkan ada dua pelaku yang disangsi ini, yakni Kepala Desa inisial A dan Perangkat Desa inisial T. Dalam rapat Komisi 4 DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025, menurut Sakti, dua pelaku ini terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut. Lebih lanjut menurutnya, pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar rupiah sesuai dengan luasan dan ukuran. Kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar 48 miliar rupiah. Kendati demikian, Trenggono tidak menyebutkan apakah 48 miliar rupiah tersebut masing-masing pelaku atau gabungan kedua pelaku. Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini. Pagar ini terbentang sepanjang 30,16 km dari Desa Buncung hingga Desa Pakuhaci, Tangerang dengan struktur menyerupai labirin. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Bareskrim Polri resmi menahan Kepala Desa Kohot, Arsin, dan 3 tersangka lain terkait kasus pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin malam 24 Februari 2025. Kades Kohot, Sekda Kohot Ujangkarta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE diduga memalsukan dokumen sertifikat hak guna bangunan pagar laut di Tangerang. Tertipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan mereka ditahan agar tidak melakukan upaya melarikan diri. Penyidik khawatir tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dapat digunakan dalam pengembangan kasus lebih lanjut. Selain itu, penahanan juga dilakukan guna mengantisipasi tindak pidana tersebut tidak terulang. Juandani mengatakan keempat tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Keempatnya diperiksa secara maraton selama 11 hingga 12 jam didampingi oleh pengacara. Mereka mulai diperiksa sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga malam hari pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Tampak ketika pemeriksaan pada Senin malam, Arsin mengenakan masker dan topi serta memakai jaket warna hitam. Tidak sepatah kata pun disampaikan oleh Kades Kohot atas perkara yang dihadapinya. Arsin tampak pula didampingi oleh kuasa hukumnya, Yunihar. Adapun peran keempat tersangka, yakni secara bersama-sama memalsukan surat-surat tersebut. Diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tindak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, kemudian surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Para tersangka membuat seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kini penyidik akan melengkapi berkas perkara yang nantinya akan dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan update penanganan terkait 263 SHGB yang mana terjadi berawal dari munculnya kasus pagar laut di Tangerang. Sesuai dengan pemanggilan kami sebagai tersangka kepada 4 orang tersangka, alhamdulillah para tersangka menghadiri apa yang kami panggil, kita layangkan suratnya, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 12
mereka hadir. Dan mereka hadir didampingi oleh pengacara. Kemudian mulai sekitar jam 12.30 sampai sekitar jam setengah 9 malam ini, kami maraton melaksanakan pemeriksaan kepada 4 tersangka. Dalam proses pemeriksaan tetap kita berikan hak kepada para tersangka, yaitu istirahat isoma, istirahat sholat, melaksanakan ibadah, dan istirahat makan, tetap kita berikan. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas perkara ini. Sementara itu yang bisa kami update tentang penanganan di Pagar Laut Tangerang. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini, dan yang ketiga kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Itu alasan kami, dan kami yakin dengan penanganan ini kami tetap profesional, tetap melihat secara penyidikan secara tuntas dan secara profesional. Tadi apakah dari 4 tersangka itu ada yang bersedia menjadi JC, Justice Collaborator? Sementara belum ada, ya. Sementara belum ada. Itu yang sementara ini kami kembangkan. Seperti kita sampaikan kepada rekan-rekan beberapa kali saat penyidikan, kami menyidik secara profesional dari ujungnya, kemudian dari ujung ini kami juga akan mengejar lebih lanjut terkait, kan ini prosesnya juga panjang. Proses yang dilakukan oleh tersangka sampai dengan munculnya SHGB ini kan panjang. Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa kita terjangkau oleh hukum. Ya. Tidak bisa kita ini langsung melompat ke sana kemari, akhirnya nanti ada yang terlewatkan, nanti hal-hal yang dalam proses penyidikan kami dinilai tidak profesional. Kami tetap profesional melaksanakan penyidikan, kemudian step by step tetap kami harus kita dalami. Ya.